Halo semuanya, selamat datang kembali di channel J Desainku. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat lembar kerja baru atau dokumen kerja baru untuk memulai desain dengan software Adobe Photoshop. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video terupdate dari channel ini. Baik teman-teman, di pertemuan ketiga ini mari kita mulai. Pertama adalah kalian harus membuka software Adobe Photoshop-nya dulu. Oke, kita buka. Lalu untuk langkah yang pertama adalah kita akan membuat lembar kerja baru. Caranya adalah ada dua cara. Yang pertama kalian bisa pilih File, lalu New, atau kalian bisa menekan tombol di keyboard dengan cara Ctrl N. Oke. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya ingin menyarankan kepada kalian semua bahwa kalian harus terbiasa menggunakan keyboard agar lebih efektif, efisien, dan juga cepat daripada kalian harus mengklik file lalu pilih new. Itu agak mungkin kerjanya terlalu lama ya buat saya ya. Oke, mari kita mulai. Kita buat lembar kerja baru. Kita tekan Ctrl N. Nah, ini adalah tampilan dari menu untuk membuat lembar kerja baru atau dokumen baru di software Adobe Photoshop. Yang pertama di sini ada nama. Nah, nama di sini kita akan membuat nama project atau nama dokumen yang ingin kita buat. Di sini saya akan membuat namanya adalah pertemuan ketiga ya. Oke, selanjutnya di sini ada preset, ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah clipboard, yang kedua adalah default Photoshop size, ketiga adalah US paper, keempat adalah international paper, kelima adalah foto, keenam ada web, ketujuh ada mobile dan device, dan kedelapan ada film dan video, dan kesembilan ada custom. Nah, di sini ada beberapa pilihan otomatis dari software Adobe Photoshop, kita tinggal pilih. Nah, tapi di sini saya akan memilih custom ya, karena kita akan membuat ukuran custom. Tapi jika kalian ingin membuat dokumen dengan otomatis dengan ukuran yang sudah ada, kita bisa pilih US paper. Di sini kita bisa atur size-nya ada leather, legal, dan juga tabloid. Atau kalian bisa memilih di sini adalah default Photoshop size. Oke, ini jadi langsung defaultnya Photoshop. Atau juga kalian bisa pilih international paper. Di sini ada beberapa pilihan, ada A4, A6, ada A5, A3, B5, B4, B3, dan lain-lain. Oke, kita pilih custom. Di sini saya ingin membuat ukuran 10 x 10 cm ya. Oke, kita atur dulu unitnya, kita rubah menjadi cm ya. Tapi terserah teman-teman sih. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah pixel, inci, centimeter, milimeter, poin, viscous, dan juga column. Ini kebutuhan ini tergantung kebutuhan kalian. Menggunakan unit apapun terserah. Inilah kebutuhan kalian. Kalian bisa menggunakan pixel, bisa menggunakan inci atau centimeter. Tapi di sini karena kebutuhan saya ingin membuat sebuah desain yang memiliki ukuran 10 x 10 cm yang saya samakan dengan unit penggaris. Saya menggunakan unitnya adalah centimeter. Dan saya atur untuk width-nya 10, untuk height-nya juga 10. Lalu di sini resolusi. Oke teman-teman, resolusi ini sangatlah penting buat kalian semua untuk memulai desain, terutama di software Adobe Photoshop ini. Kalian harus perhatikan adalah yang pertama adalah ukuran, yang kedua adalah juga resolusi yang sangat penting. Banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya, kenapa ketika saya membuat sebuah desain dengan ukuran yang besar, misalkan saya membuat desain dengan ukuran 50 x 30, ketika saya ekspor menjadi JPEG dia pecah. Mungkin teman saya tidak mengatur sebuah resolusinya, karena untuk resolusi default ketika kita membuka software Adobe Photoshop ini, dia akan mendefault menjadi 72. Dia sangat kecil sekali. Dan lihat image size yang didapatkan di sini, kita hanya mendapatkan 234,6K. Bagaimana jika kita membuat desain dengan size sekecil ini? Pasti otomatis hasil gambar yang akan didapatkan kita adalah patah-patah atau pecah dan juga ngeblur ya. Oke, jadi kita atur resolusinya menjadi 300.
Nah, untuk otomatis dia menjadi 3,99 MB ya, ini M itu sih MB ya, megabyte ya, karena di kepanjangannya. Oke, selanjutnya untuk unitnya di sini kita menggunakan pixel inci. Tidak usah diutak-atik teman-teman. Untuk color mode-nya di sini ada beberapa color mode, ada 5. Yang pertama adalah bitmap, yang kedua adalah grayscale, yang ketiga adalah RGB color, yang keempat adalah CMYK color, dan yang kelima adalah lab color. Tapi di sini ada 2 mode yang biasanya dipakai oleh seorang desain grafis. Yang pertama adalah mode RGB dan yang kedua adalah mode CMYK. Oke, mode RGB biasanya dia digunakan untuk mendesain sebuah desain dan kebutuhannya itu hanya ditampilkan atau membuat preview atau di-post ke media sosial. Jadi yaitu previewnya hanya untuk ke teknologi misalkan seperti komputer, laptop, handphone, dan juga media elektronik lainnya. Kebanyakan menggunakan modenya adalah mode RGB ya teman-teman. Nah, untuk kedua, di mode yang kedua ini yang biasa dipakai adalah CMYK, yaitu mode yang kepanjangan dari cyan, magenta, yellow, black. Ini biasanya digunakan oleh seorang desain ketika kita membuat desain dan ingin memprint out hasil dari desain kita ke media. Contohnya bisa banner, terus bisa berbentuk kertas, foto paper, kanvas, dan lain-lain. Kenapa di sini menggunakan mode CMYK? Karena di printer itu standarnya dia kebanyakan menggunakan mode CMYK. Jadi hasil dari mode CMYK ini hampir mendekati dari warna mesin printer ya teman-teman. Jadi saya lebih menyarankan menggunakan mode CMYK. Karena apa? Ketika kita mendesain dengan mode RGB, terus kita akan melakukan sebuah print out di media, otomatis dia akan color warnanya dia turun drastis teman-teman. Nanti saya akan jelaskan ya setelah kita buat dokumen baru perbedaan dari RGB ke CMYK ya. Oke, kita pilih CMYK. Lalu di bawah ada background contents. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah white, yang kedua adalah background color, dan yang ketiga adalah transparan. Nah, teman-teman di sini terserah ya, bisa memilih 3 mode ini. Tapi di sini karena saya ingin membuat backgroundnya warna putih, jadi saya di sini memilih modenya adalah white. Oke, untuk yang di bawah ini color profile dan juga pixel aspek rasio ini kalian tidak usah rubah-rubah ya. Saya rasa default dari Photoshopnya aja. Oke. Lalu kita pilih oke. Nah, ini adalah tampilan dari lembar kerja yang tadi kita buat teman-teman. Di sini dia ukurannya adalah 10 x 10. Nah, di sini ketika kita ingin melihat ukuran dari lembar kerja kita lagi, caranya ada 2 cara. Seperti yang tadi pertama kita praktekkan ya, untuk membuat lembar kerja baru, kita bisa melakukan milih tools yang ada di image, lalu image size, atau teman-teman bisa menggunakan keyboard dengan cara menekan Ctrl Alt I, dia akan keluar. Jadi ukuran dari lembar kerja kita baru lalu kita rubah menjadi cm. Di sini sama teman-teman seperti yang tadi kita buat, 10 x 10 dan juga resolusinya ada 300. Oke. Untuk nama dari project yang tadi kita buat, dia ada di bagian sini teman-teman. Oke, pertemuan ketiga. Dan untuk color mode-nya di sampingnya CMYK. Oke. Dia akan langsung berada di sini menjadi CMYK modenya. Nah, di sini juga saya akan membahas sebuah hal yang sangat penting yang kalian harus pahami dan ketahui. Photoshop itu kita harus pintar-pintar memahami sebuah layer. Nah, ini adalah tampilan layer, teman-teman. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Layer ini memiliki prinsip seperti buku. Ketika ada halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, mari kita coba. Untuk prakteknya, layer ini berfungsinya buat apa? Oke, mari kita buka terlebih dahulu gembok yang ada di sebelah kanan ini. Kita pilih klik kiri 2 kali, lalu kita pilih OK. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan objek. Ada 2 cara. Yang pertama adalah kita pilih file, lalu open. Oke, kalian cari objeknya. Oke, kita double klik 2 kali, dia akan muncul di lembar kerja baru ya. Atau dengan cara yang kedua, kalian bisa drag and drop. Kita buka Windows Explorer, kita pilih local disk E atau terserah di local disk mana di komputer kalian. Saya di sini menggunakan local disk E, lalu pilih image, lalu kita cari background, kita masukkan, kita tarik dan kita letakkan berada di lembar kerja yang tadi kita bikin.
Oke, kita tarik, lalu kita lepas. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, cara untuk menariknya, kalian bisa tekan tombol klik kiri, ditahan, terus kalian geser, masukkan ke lembar kerja yang tadi kita buat. Oke, seperti ini. Nah, di sini otomatis akan membuat dua layer. Yang pertama adalah layer background yang warna putih ini. Oke, yang warna putih ini. Layer yang kedua adalah objek yang nanti kita masukkan. Oke, mari kita beri nama untuk yang pertama adalah halaman 1. Halaman 1. Terus untuk objeknya kita beri nama halaman 2. Kalian bisa double klik di sini atau klik kiri 2 kali. Otomatis dia akan masuk ke mode rename. Halaman 2. Oke, seperti ini teman-teman. Tadi saya sudah membahas bahwa prinsip layer ini dia sama seperti buku. Ketika halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga menyusun seperti biasanya, otomatis halaman pertama akan tertutup oleh halaman kedua, dan halaman ketiga akan tertutup oleh halaman ketiga, dan seterusnya. Nah, kita coba ya. Ini adalah halaman 1, posisi berada di berada di bawah 1, dan juga untuk halaman 2 berada di atas. Jadi otomatis halaman pertama ini tertutup oleh halaman 2. Ketika halaman 2 kita posisikan di bawah, maka otomatis halaman 1 akan ada di atas, dan dia akan menutupi halaman yang kedua ya teman-teman ya. Di sini banyak teman saya yang bertanya ketika dia membuat desain di software Adobe Photoshop, terus dia bingung, kok objek saya hilang, kok objek saya kok tiba-tiba nggak ada. Nah, disinilah jawabannya teman-teman. Kalian harus memahami prinsip dari layer ini. Prinsip tadi yang sederhana yang saya jelaskan tadi adalah seperti kalian memahami prinsip buku ya, dari isi halaman itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang mode ya. Di sini ada mode CMYK dan juga ada mode RGB. Oke, kita rubah dulu untuk modenya teman-teman. Saya delete dulu ya objek ini ya. Saya delete. Oke. Saya delete. Nah, sisa halaman pertama ini. Oke, untuk mode kalian bisa rubah. Caranya kalian tinggal pilih image, lalu mode, lalu kita atur RGB color. Oke, otomatis di sini akan berubah menjadi modenya RGB dan juga 8 bit. Oke, kalian sudah jelas? Atau kalian bisa menggunakan keyboard. Caranya kalian bisa menekan tombol Alt, I, M. Nah, tinggal pilih. Kalau kalian misalkan CMYK, kalian tekan tombol C. Kalau misalkan kalian RGB, kalian tekan tombol R. Oke, kita tekan tombol C. Lalu kita oke. Dia otomatis akan berubah menjadi CMYK. Nah, kita akan merubah menjadi mode RGB. Kalian bisa tekan Alt, I, M, lalu kalian pilih R atau R ya. Nah, dia akan berubah menjadi mode RGB. Oke, kita mulai membuat sebuah color. Untuk perbedaannya, kenapa sih ketika kita buat harus membuat mode yang sesuai kita inginkan? Tadi yang saya sudah bahas, jika kalian ingin print out, kalian menggunakan mode CMYK untuk amannya. Tapi untuk kebutuhan media sosial atau kalian hanya preview di handphone, kalian bisa menggunakan RGB. Karena RGB itu karakternya dia terang ya, glossy ya. Kalau menurut saya sih, kalau untuk CMYK dia lebih ngedop. Oke, kita coba. Kita pilih menggunakan rectangular marquee tool untuk membuat sebuah kotak di sini. Lalu kita akan membuat warna. Kita double klik. Oke, di sini. Lalu kita pilih warna hijau stabilo ya. Ini ya, teman-teman. Lalu kita oke. Setelah oke, kalian tekan tombol Alt Del untuk memasukkan warnanya ke dalam area selection itu ya. Oke. Seperti ini teman-teman. Ini adalah mode atau warna dari mode RGB. Dia akan menghasilkan warna hijaunya itu adalah hijau stabilo. Ya, di sini dia memiliki warna sebuah hijau stabilo yang sangat cerah, dan juga menurut saya untuk print ini tidak akan bisa mendapatkan warna seperti ini ya di mesin manapun menurut saya ya, kalau untuk sebuah printer. Oke, kita akan rubah menjadi modenya adalah CMYK. Kita coba, kita atur, kita rubah lagi. Kita pilih image, mode, lalu kita pilih CMYK ya. Lalu kita oke. Nah,
ini adalah tampilan dari hasil perpindahan dari mode RGB ke CMYK. Dan ini akan terjadi ketika kalian mendesain sebuah desain menggunakan mode RGB ke CMYK. Nah, ini adalah sangat membahayakan buat kalian yang ingin membuat sebuah desain dan lalu ingin di print, terus kalian tidak menyamakan dengan warna atau mode mesin tersebut. Contohnya kita akan membuat sebuah banner. Banner itu karakter mesinnya dia adalah CMYK, terus kalian membuat modenya RGB. Nah, yang akan terjadi adalah kalian akan mendapatkan hasil warna seperti ini, yaitu akan menjadi hijaunya gelap. Terus kalian akan timbul pertanyaan, kok kenapa ya warna desain saya adalah di tampilan preview komputer saya dia terlihat terang, tapi kenapa ketika pas saya print di media banner dia akan turun warnanya? Nah, inilah jawabannya teman-teman dari pertanyaan kalian ya. Jadi kalian itu salah pertama kali kalian membuat sebuah lembar kerja baru atau dokumen baru menggunakan mode RGB, karena kalian bertujuan untuk print out ke dalam media banner. Oke, di sini kalian sudah paham mode RGB dan CMYK. Tapi ketika kita merubah nih, pertama kita adalah menggunakan mode RGB, terus kita rubah menjadi CMYK. Saya mau balikin nih untuk ke mode RGB lagi, dia akan otomatis tidak akan berubah teman-teman. Lalu kita RGB ya, nah dia udah otomatis mendefaultnya, jadi mendefaultnya adalah CMYK. Oke teman-teman, kesimpulan dari pertemuan ketiga ini ada beberapa poin. Untuk poin pertama adalah kalian harus lebih teliti untuk menentukan ukuran sebuah lembar kerja atau desain kalian. Itu adalah hal yang sangat penting yang harus kalian pahami ketika kalian membuat sebuah desain ukurannya. Terus yang kedua adalah kita harus memahami kebutuhan desain kita itu mau diimplementasikannya kemana. Terus yang ketiga adalah kita harus mengatur resolusi. Kita harus mengatur resolusi, ini hal yang sangat penting sekali buat kalian. Dan yang keempat adalah kita harus mengatur mode dari dokumen itu tersebut. Oke teman-teman, mungkin pertemuan ketiga ini cukup sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai bertemu di video kursus desain berikutnya.